pembuat kejahatan. Diusir atau tidak? Ya memang diusir, Bang. jadi datang Arga. Tuhan, saya berdiskusi demi namamu dengan ngoding. Saya berdoa demi namamu. Saya mengadakan mujizat demi namamu, Tuhan. Maka apa kata Yesus? Nyala kau daripadaku, Arga sang pembuat kejahatan, babi. Ya boleh bilang babi begitu, Bang. Kamu makan babi tidak? Ya saya makan dong. Setan di dalam babi di dalam Bang di dunia ini. Sabar. Setan di dalam babi di dalam siapa? Setan maksudnya? Kan Yesus pindahkan roh setan itu ke dalam babi, benar tidak? Ya. Nah, Arga pindahkan babi ke dalam perut kan? Iya. Ya berarti setan di dalam babi di dalam Arga, betul? Kak. Dengar bang, tidak dengar dulu, tidak semua babi juga masuk setannya di situ. Gimana? memang babi-babi yang mana yang tidak ada setannya? Coba babi yang putih atau yang hitam atau yang waktu dia usir itu setan di babi yang waktu dia masuk itu ya itu saja, tidak semua babi juga, Bang. Oke, kutanya sama kamu, babi yang masuk ke dalam jurang itu kakinya 4 atau tidak? Iya 4. Yang Arga makan itu kakinya 4 atau tidak? Ya 4 tapi tidak masuk di dalam. Masa begitu, Pak? Sudah, dari kakinya saja sudah sama. Tidak boleh, aduh. Itu Bang. Jadi begini Bang Arga. Kami orang Islam itu kami sangat mencintai Yesus, Bang Arga. Tidak akan sempurna. Iya, dengar dulu. Nanti kita sabar, dengar dulu saya. Baru kita berdua buktikan. Karena saya ini Bang Arga, saya tidak mau berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Itu saya. Jadi kita buktikan. Jadi begini Bang Arga. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya ada sosok yang diturunkan, diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Saya tanya sama Bang Arga dulu ya, Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Patut dimuliakan. Patut dimuliakan. Kalau ada orang yang menghinakan Yesus, Bang Arga marah atau tidak? Ya saya nggak marah karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang begitu besar. Baik. Saya marah sama orang itu. Tapi kalau Bang Arga menghinakan Yesus, Bang Arga marah atau tidak? Mau tidak menghinakan Yesus? Menghina maksudnya? Intinya poinnya begini saja. Yesus ini patut dimuliakan, bukan dihinakan, betul? Ya, patut dimuliakan. Baik. Baca Galatia 3:13. Makasih Bunda Silvira. Baca Galatia berapa? Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13. Ayat 13. Galatia 1 atau Galatia 2 atau Galatia 3? Galatia 3 ayat 13. Oke, nah, mantap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Sabar ya Bang, sabar. Oke, siap. Ya, kita sabar. Boleh Kak Bang, kita baca dari ayat atas. Boleh. Baca dari atas atau baca dari Kejadian juga boleh.
Kejadian ini, kalau dari kejadian bang sampai besok 1 minggu pun nggak habis itu. Saya bercanda. Iya, saya bercanda. Baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sisa-sisa. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang dikorong kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya sama kamu jujur, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Ini pertanyaan untuk PL Bang. Ini sebagai PR. Oke, sebagai PR nanti saya pelajari, karena memang saya pelajari. Nanti kelanjutannya misalnya besok nanti saya masuk lagi. Oke, baik. Aku kasih kamu satu data buat mempermudah. Coba kamu buka Ulangan 27 nomor 25. Biar kamu permudah belajar itu PR itu. Silakan. Tidak apa-apa teman-teman, karena memang dia mau belajar. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 7 nomor 25. Nanti habis saya bertanya boleh ya? Karena ini abang sudah ini, Boleh sekali bertanya. Dua berapa Bang? 25.
Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Ya. Di 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap? Menerima suap 12 murid. Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Coba ketik di Google. Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap, yang menjual orang apa itu? Coba baca orang apa itu? Coba baca ulang. Yudas. Yudas. Berarti yang tergantung di kayu salib itu seharusnya siapa? Seharusnya Yudas. Yudas. Ya. Seharusnya Yudas. Karena Bible mengatakan, dan masih banyak lagi, tapi karena nanti kamu pelajari, jadikan PR buat kamu, ya. Kamu pelajari itu, ya. Nanti DM saya kasih ayat-ayatnya sama, atau kamu catat, saya kasih ayat-ayatnya, mau? Bang, nanti saya pelajari sendiri. Iya, tidak. Saya pengen bilang, saya pengen bilang gratis tanpa perpuluhan juga kok, gampang, kan? Jadi oke. Jadikan PR ya. Ya, saya mau bertanya ini, Bang. Boleh kan? Iya, tapi jadikan PR yang tadi ya. Iya. Oke, silakan. Apa yang mau kau tanya, silakan. Ya, saya tanya tentang misalnya tentang surga, Bang. Tentang misalnya di Islam menyatakan bahwa di surga itu ada kawin mengawin itu, Bang. Itu saya mau tahu itu gimana ceritanya itu, Bang. Di surga ada kawin mengawin? Tidak Ya. ada di surga ada kawin mengawin. Di mana datanya? Carikan data dulu. Ada di hadis tapi saya lupa, Bang. Coba abang cari. Kau yang tanya, kau yang cari data, Tidak, maksudnya itu benar, kalau benar mungkin abang tahu karena abang mungkin Islam karena Tidak ada kawin mengawin. Coba. Begini, kamu bertanya, sabar. Ketika saya bertanya, saya buka data. Ketika kamu bertanya, kamu bawa data. Begitu. Oke. Jangan kamu cuma bilang di surga Islam ada kawin mengawin. Kau tidak tahu kalau di surga kamu ada kawin mengawin juga. Mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka logila. Yang ada perkawinan itu di Bible kamu itu. Surga ada kawin. Dia tidak percaya, teman-teman. Dia tidak percaya. Oke, aman. Saya mau bertanya. Iya. Tanya itu tentang keselamatan. Tanya juga kawin. Kau sudah kawin apa belum? Seno. Ya, jangan tanya itu, Bang. Tidak boleh kita bertanya itu apa status khusus itu, nggak boleh itu, Bang. Oke, siap. Sabar, saya panggil kamu punya bala bantuan ini. Biar siapa tahu dia bisa bantu kau. Ya, sabar. Kamu cari dulu. Bram Luki. Iya, selamat malam, Bang. Iya, Bram Luki. Apa? Kakabu, kau buka kamera dulu karena di sini wajib open cam, Kakabu. Silakan. Iya, Pak. Iya, buka kamera dulu, Kakabu ya. Wih, tumpu kakak satu ini dia puganting. Aduh, mama sayang nih. Iya, abang mau biasa. tanya aja. Mau tanya apa? Mau tanya. Oh, tanya tadi siapa yang terkutuk di kayu salib itu? Di kayu salib itu Yesus sama siapa ya, dua orang itu. Tapi Nah, Yesus itu itu ada. Yesus Ada. itu ini kalau Yesus itu dia penebus dosa-dosa umat manusia itu.
Oke, baik. Begini saja daripada Ya, kamu ya. sama dengar kakak. Bram, daripada kamu sama Arga bertengkar, mending kau punya Bible ada situ atau tidak? Ada Bible situ tidak? Saya tidak ada, Ada. sekarang. Saya di luar, Pak. Oke. Kalau begitu, saya cuma mau tanya ini dulu. Saya mau tanya ini sama Tanya aja. kakak dulu. Ya, oke. Sabar. Nih, saya buka dia punya ayat, saya kasih tampilkan sini. Bentar ya. Nah, saya tampilkan sini ini. Coba baca apa dia punya bunyi ini. Rumah Bapak jadilah, janganlah percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya, ada berapa yang harus kita percaya? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus juga itu. Iya, ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Ada dua. Yang mana Tuhan? Tuhan. Macet lagi. Macet lagi. Sudah. Aduh. Jika demikian. Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah Iya. kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya. Yang Iya, mana iya. Tuhan? Percaya karena Yesus itu kita percaya juga karena dia anak Allah, anak tunggal Iya. Allah itu. Ya, yang mana Tuhan? Tuhan itu ini apa? Yang Allah Tuhan dan Yesus itu kita ini dia itu Tuhan juga karena dia ini anak tunggal dari Allah itu. Jadi dua Tuhan. Iya. Kalau menurut Oh, kalau menurut berarti di Kristen ini Tuhannya dua. Iya. Arga, saya bertanya Arga dulu. Arga Kristen juga, jangan di Kristen ada dua Tuhan. Buka mute Arga, buka mute. Dia bilang dua Kristen. Saya tidak nyimak pertanyaan kayak gimana. Abang bertanya Tadi ya. kenapa dia menyimpulkan Oke. dua Tuhan. Iya. Tidak, dia yang bilang Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dia bilang, Bram bilang ada dua yang harus kita percaya. Kita Bram bilang percaya dua itu Tuhan. kepada Allah juga, kepada ini Yesus juga itu. Iya, jadi ada berapa Tuhan, Bram? Bram, Tuhan. ada berapa Tuhan? Tuhan cuma satu, tapi ini kita harus percaya kepada Yesus juga karena dia ini Ya. anak Sabar, dari Allah Bram. itu. Dengar baik-baik, Bram. Dengar baik-baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Iya, kepada iya. Allah, percaya juga kepadaku. Sabar. Berarti ada dia yang Ya. Harus kita percaya ini kepada Allah, kepada Yesus juga. Iya, berarti ada berapa yang harus kita percaya? Itu yang saya tanya. Percaya dua-duanya, percaya semua. Dua-dua percaya semua. Apakah dua-dua ini Tuhan? Iya. Ah, itu, Arga. Ya, Dua-dua dia- Tuhan harus. Tidak. Arga. Kita tanggung jawab, Arga. Saya angkat tangan. Dia bilang dua-dua Tuhan. Buka mute. Kalian dua mana saya tahu kalian. Kau cari ayat itu tidak akan dapat. Tidak ada surga menceritakan surga kawin mengawin. Kenapa ini apa? Ini saya tanya ya, Bang. Ini di Al-Quran itu dia mengajarkan istri itu harus ini 7 ya. Harus ada batasnya 7 itu. Itu 7, mana datanya? Coba, oke boleh. Tadi kan saya bertanya sama Bram, saya buka data tuh di Yohanes 14:1. Mana di Al-Quran batasi istri 7? Mana? Saya minta data. tidak, saya sekarang tidak pegang HP juga, satu aja. Mana saya mau buka data? Saya juga pegang HP-nya satu. Agak sudah kasih nanti kamera. Mana, Bang? Hah? Tidak ada istri 7 di situ. Istri Mau kalau sama? 7 ampun. Bisa mana? Kau mute anjing. Oh. Mute anjingku.
Mute dulu. Tunggu, Bram mute dulu. Bram mute, duduk santai situ dulu. Kalian dua ini kayaknya mesti rawat nginap ini. Mesti rawat nginap nih. Tidak boleh rawat jalan. Mesti rawat nginap. Kau yang rawat nginap ini. Soalnya kau itu apa itu? Di itu apa, Al-Mujam itu, Al-Mujam Al-Akbar. Al-Mujam Al-Akbar. Nah, Mana ada Al-Mujam Al-Akbar? 870. Al-Mujam Al-Akbar. Iya, ya 100 berapa ini? 870. 870 lebih. Nomor Al-Mujam nomor 870. Coba baca dulu. Itu kan kalau di hadis kan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, begitu hadis riwayat Tirmizi. Oh. Coba baca baik-baik. Coba kamu baca dia punya judul, baru baca dia punya isi itu. Bagaimana ada Quran surat? Ya, ini perikopnya Irsyad al-Hadis. Mana ada Al-Quran ada perikop? Mana ada? Al-Quran dan hadis itu tidak ada perikop. Maksudnya hadisnya. Oh, itu yang kau buka hadis atau bukan? Coba nampakkan bagaimana kita mau lihat, tidak ada nampaknya. Ini ya. Siapa itu? Coba baca. Irsyad al-Hadid Sri ke-351. Siapakah hadis Sri ke apa ini? Hadis Rike? Mana ada hadis Rike? Irsyad bukan kan? Coba Tidak ada hadis Rike. Coba abang bantu cari dong di situ. Oke, baik, saya bantu cari di sini. Tapi kamu harus jujur dulu sama Bram. Bagaimana dia bilang Tuhan dua nih? Kamu bilang satu, bingung saya nih. Nah, Coba kamu kasih nasihat sama dia dulu. Kan di situ kan begitu kan. Di situ kan memang menyatakan Allah dan kepadaku. Jadi kan ada dimensi di situ. tapi kami percaya kepada dua-duanya. Nah itu Arga, dengar itu. Jadi Tuhannya dia begini kan, kelihatan dua tapi bawahnya satu, betul tidak? Betul Bram? Ya harus Tuhan satu, tapi percaya kedua-duanya, jadi dia cabang begini kan? Bram, Mana Bram. ada cabang lagi? Kau bilang Tuhan itu satu. Banyak Kamu ngomong bilang aja. Tuhan itu. Kamu bilang Tuhan itu satu, Kalau tapi saya harus di kita percaya aturan kedua-duanya. itu enggak terlalu apa ya, Bang? Iya, Kamu bilang tadi. harus percaya ini dua-duanya. Nah, percaya Karena dia juga dua-duanya ini itu. anak tunggal Allah, jadi kita percaya juga kepada Oke. Yesus. Bram, kita Betul. percaya dua-duanya, betul Bram? Kita percaya dua-duanya, betul tidak? Betul tidak? dia punya jaringan itu abang. Hush. Bram, 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 kuku kemari, Bram. 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 Buka celana, buka celana. Buka mute, mute. Buka celanamu aja. Celana abang aja. Bram, jadi kan kita harus percaya dua-duanya kan Bram? Iya, Oke. percaya Oke, kepada dua-duanya. dua-duanya juga. Dua-duanya. Apakah dua-dua ini Tuhan? Iya, iya, iya. Ya. Nah itu, Arga. Bukan. Saya tidak mau perdebatkan itu dimensi dia, jadi saya
Sudah beramil dulu. Abang, begini ya. Kalau kita di silakan. ini gimana ya, Bang? Kalau kami itu Tidak bisa diselamatkan pada ini Allah. sudah turun, perbaiki jaringan dulu. Tidak ada perkawinan tidak ada surga, kawin mengawin di surga itu tidak ada. Saya dengar Ustadz ngomong kayak gitu bang di VT itu, makanya ku tanya. Nggak salah juga kan, saya bertanya juga begitu. Tidak ada itu. Tapi kalau dengar dulu, tapi kalau dijanjikan bahwa bidadari itu ada. Nah, iya, Bidadari. itu gimana itu bang? Coba baca bidadari. Memang ada bidadarinya, memang ada. Jika orang mati syahid, maka dia akan diberikan 72 bidadari. Coba baca bang, pengen ku dengar itu. Coba. Tidak mau, jangan kamu ambil satu. Lu mau tahu bang? Saya mau pengen tahu. Berapa? Yang kurang berapa? Ya, saya buka. Tapi kamu PR belum selesai. Kamu mau baca Al-Quran lagi bagaimana? Ya kan tadi saya itu memang saya mengakui bahwa itu PR, jadi saya bertanya dong. Oke, baik. Tapi kita berdua harus sepakat kalau di surga itu harus tidak ada kawin mengawin, benar tidak? Ya, benar? Ya saya kalau di agama saya memang saya sepakat itu, memang tidak ada kawin mengawin. Nah, Oh, tidak kalau ada. di agama Baik. saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oke sih. Baik, bentar ya. Bentar. Ya, nanti itu kamu buka kamu catat di situ, catat di situ. Ya, catat situ ya. Catat di situ. Catat. Ya. Berapa? Ya. Bentar. Berapa? Ya. Al-Quran berapa? Ya. Adukan ayat 54. Ayat 54 ada dua ayat sih, ada juga di An-Naba, tapi kamu ambil diadukan saja, jangan terlalu banyak-banyak, nanti dapat bidadari banyak kamu. Sudah? Iya. Nah, habis itu adukan. Iya. Iya. Ade, tulis ade, garis tengah, baru D, U, Ya. K, H, Ya. A, N. Ayat 54. Sabar. Ini saya ini siapa? Ini saudaraku. Kalau di surga kamu itu memang tidak ada tidak ada bidadari begitu ya? Tidak ada perkawinan begitu ya? Di surga itu kita hidup seperti Tuhan Yesus, seperti roh-roh yang kalau begitu begini saudaraku, tolong kamu jelaskan saya di ayat ini kah? Atau kita baca sama-sama boleh? Di Wahyu 19 nomor 7. Ya silakan. Oke, saya tampilkan ya. Wahyu 19 ayat 7. Coba baca situ lagi. Jangan itu dulu Bang. Wahyu. Kita selesaikan dulu di sini. Saya mau bertanya lu. Iya. Bukan begini, kita selesaikan di situ kan saya sudah kasih ayatnya. Nanti kita kupas. Cuma tadi karena kamu punya lisan mengatakan bahwa tidak ada perkawinan di surga. Nah, makanya saya konfirmasi, jangan sampai perkataan kamu bertentangan dengan Bibel yang kamu imani. Ya, coba jangan pergi situ loh, Bang. Aduh. Kita baca ini. Saya belum bertanya ini kan saya. Sudah saya tanya ini. Sudah. Ya, oke, sudah. Ya, dia malu ke situ tuh. Apa mau kau tanyakan? Baca saja, daripada dibilang saya malu. Mana saya malu dengan Alkitab saya? Saya enggak malu loh.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba. Jeder. Ya, Bang. Kita apa di dunia ini ya. Dia bantah. Dia bantah. Dia bantah Bibelnya sendiri itu. Ya, Dia bantah. Ada kehidupan kalau kita di surga harus begitu, Bang. Itu nggak ada surganya. Coba baca. Baca lagi, Bang. Baca. Coba baca. Kau yang baca ya. Kau yang baca ya. Kalau begitu kau yang baca, jangan saya yang baca. Kau baca. Mari kitalah bersukacita dalam bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah Jeder. hari kita, Bang. Bukan pada hari di surga. Hanya sukacita, misalnya hari Minggu kita bersorai-sorai. Ternyata hari kita. Dia tidak baca Bibel, teman-teman. Mau kutunjukkan? Dia tidak baca Bibel. Astaga. Korban Mikana. Gak usah, Bang, begitu. Terus lanjut. Apa mau kau tanyakan tadi? Silakan. Ini satu juga jaringan masih payah-payah, dia masih tanggung. Maksudnya Apalagi? Abang buktikan tadi loh. Apa buktikan tadi? Kenapa? Maksudnya itu mau buktikan apa? Surganya itu orang Kristen, saya pengen juga mau lihat kok, Abang. Abang Iya, ada. tadi surganya orang Kristen itu kan perkawinan anak domba. Coba kamu baca satu pasal kalau kamu tahu di surga ada perang naga, ada. Itu Kamu ini larinya tidak tahu pergi Bibel. itu larinya pergi lain sudah itu, Abang. Habis kamu mau iya, terus kamu mau tanya apa lagi? Silakan. Oh yang ini ya, Bang. Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melempak lagi luas cantik matanya. Apa lagi? Yang montok-montok itu Abang bilang tadi, saya pengen mau lihat yang montok-montok, coba. Pergi di tempat prostitusi, banyak montok di situ. Iya, Bang, kan Abang tadi bilang ada gadis-gadis montok itu, coba aku mau lihat. Itu demikianlah keadaan penghuni surga dan kami menjadikan mereka berpasang-pasang dengan bidadari yang bermata elok. Apalagi kamu mau bilang montok-montok apa? Saya juga belum lihat bidadari. Saya ini keluarnya ini, Bang, keluarnya adukan. Makanya kamu itu Al-Quran belum lolos. Kamu itu Bibel saja belum lolos mau masuk ke Al-Quran. Kan saya memang belum pernah buka Al-Quran. Adukan berapa, Bang? Makanya kalau kamu belum buka Al-Quran, kamu belajar Bibel baik-baik dulu. Mau ke Al-Quran, otak tidak sampai mau ke Al-Quran juga. Tidak akan ini kan lewat video juga viral kan, ada gadis-gadis montok bidadari surga, bahkan Iya, laki-laki oke. Saya sama kamu. bidadari 72 Saya bidadari, sama makanya kamu. aku tahu, Bang. Dengar dulu. Begini. Ketika kamu melihat satu video yang lewat di feed kamu, itu kamu nonton semua dari awal sampai akhir atau cuma setengah? Jujur. Ya kalau misalnya kan lewat TikTok kan ada, memang saya lihat sampai akhir loh, dia bahas itu bahwa surga di sana ada. Tapi sekutanya sama kamu tidak tahu kalau di Bibel kamu itu mengajarkan begini-begini, kamu tidak tahu, jujur ini. Ya, itu framing Abang lah, nggak apa-apa itu. Saya dengar baik-baik. Saya kan sudah bilang sama kamu bahwa saya ini orangnya tidak mungkin cuma berkata-kata. Saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara, betul tidak? Ya, betul? saya percaya bahwa PLS ini. Oke, ya, baik. Mari teman-teman, 4,8 yang membuktikan, 4,8 yang menonton, mari sama-sama kita buktikan. Minta tolong kamu buka Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3, minta tolong. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Hari ini lagi, Bang. Saya pengennya mau cari yang Iya, kita buktikan saja dulu. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3.
Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Baca dong biar netizen dengar, masa tidak mau baca? Yeskiel berapa bang? Yeskiel 23 dari nomor 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersudal di Mesir. Mereka bersudal pada masa-masa mudanya di sana. Susunya dijamah-jamah dan orang baca. Apalagi kalau Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersudal di Mesir. Mereka bersudal pada masa perjanjiannya. Di sana di sana dan dada perawannya. Dan nama adiknya ialah mereka melarikan anak-anak lelaki dan perempuan mengenai nama-nama mereka, ialah Samaria dan Oliva. Yang saya ini saya mau tanya di situ begini. Satu lagi selesai loh bang. Dan bersina sedang aku punya dia sangat berahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati dan penguasa semuanya, pemuda yang ganteng, pasukan kuda yang melakukan ini kan memang ini untuk sejarah yang ini untuk sejarah bang, ini untuk sejarah bahwa ada di zaman itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak bagus. Iya, yang saya tanyakan begini, kan di situ kan keperawanannya dipegang-pegang kan, nomor 2 itu kan, benar tidak? Memang kalau ikut Alkitab punya tulisnya memang benar, tapi kalau iya sabar, yang saya tanyakan begini, pegang bagaimana itu? Dia pegang bagaimana? Dia pegang bagaimana? Saya tahu abang bagaimana, tapi nah itu abangku, banyak sekali ayat-ayat vulgar, apalagi kamu baca sampai ke 20 itu lebih parah. Bahkan di Kejadian itu bapak sama anak itu boleh begini-begini juga, banyak sekali. Kalau kamu mau jadi begini ya, makanya saya bilang saya bilang begini ya, begini baik-baik. Di dalam adukan itu menceritakan ketika orang-orang yang mereka mati dalam syahid, maka mereka akan diberikan bidadari-bidadari untuk melayani mereka. Jikalau mereka masuk surga beserta istrinya, maka istrinya itu akan menjadi ratu bidadari. Begitu. Bahkan kamu tidak tahu kalau di dalam Bibelmu itu yang masuk surga duluan itu para pesundal-pesundal, tapi kamu tidak tahu itu pasti. Kalau saya buktikan ada bagaimana? Maksudnya kita bahas ini bang, ini kan kisah dari sekarang begini, kalau kita mau bahas, kalau begini dengar. Yesus itu, ini kan dengar dulu baik-baik.
Di dalam Islam, kalau kamu bertanya tentang Islam, saya orang Islam ini memberikan dua dalil melalui Al-Quran dan melalui Bible. Jika satu ketika kamu menolak Al-Quran, maka kamu tidak bisa menolak Bible-mu. Nah, kamu sekarang begini, ketika saya orang Islam, saya masuk ke surga dan diberikan bidadari, kamu heran. Tapi bagaimana di surga kamu itu pesundal-pesundal lebih dulu masuk surga? Kamu tahu enggak ayatnya di mana? Kenapa kamu sibuk dengan bidadari di orang Islam, tetapi kamu lupa di Bible kamu itu ada pesundal yang masuk surga? Mana lebih mulia kalau dipilihkan? Arga, aku kasih kamu dua. Ini bidadari dan ini pesundal. Kamu pilih yang mana? Kalau tidak tahu, saya tunjukkan ayatnya. Mau tidak? Kita buktikan. Baik, kita buktikan. Oke, baik teman-teman, kita buktikannya. Ini. Nah, coba kamu buka di dalam Matius 21 nomor 31. Baca. Matius 21 nomor 31. Baca yang keras biar kita dengar. Matius 21 nomor 31. Matius 21 nomor 31. Matius 21 ayat nomor 21. 31 ayat 31. Kita baca dari atas ya Bang, boleh? Terserah, mau dari atas kah, mau dari bawah kah, mau dari tengah kah, terserah. Agak lain ini. Kalau Bible kamu mau baca dari atas, bagaimana kalau Al-Quran kenapa kamu tidak baca semuanya? Inilah anehnya mereka nih, kalau Bible mereka mau baca dari atas, kalau Al-Quran mereka cuma fokus yang di bidadari itu saja. Banyak. Iya, bercanda. Silakan. Baca dari atas. Ya, berikutnya perumpamaan tentang dua orang anak. Ini perumpamaan bukan ajaran Yesus, Bang. Ya, yang berkata itu Yesus atau bukan? Hah? Yang berkata itu Yesus atau bukan? Bukan, ini perumpamaan. Kau ini tidak paham Bible kau. Bang, kalau ini bukan pertikaian. Ya. Dengar dulu, Kalau ini warna merah ini perkataan Yesus, kalau bukan warna merah ini bukan perkataan Yesus. Makanya di 31 ini katakan begini, siapakah di antara kedua orang, dengar, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jeder. Mau kamu rubah menjadi perumpamaan apa? Sudah jelas tertulis. Nih, aku berkata kepadamu. Bukan rubah, Bang. Dengar. Ini bukan saya kamera belakang HP-nya satu, nggak bagus loh Bang. Itulah susahnya aku mau kasih tunjuk sini. Ini kan ada di sini perumpamaan tentang dua orang anak. Bukan saya yang ngomong loh. Ini ada tertulis di sini perumpamaan. Lalu saya baca. Iya, betul sudah. Coba kamu baca lah. Silakan baca. Tetapi apakah pendapatmu tentang apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Oke, Bang ya. Itu sudah tertulis, Bang. Oke, Bang. Begini, Bang ya. Karena apa? Biar kamu juga bisa belajar, ingat PR kamu sama saya, karena sampai dimanapun saya akan tagih sama kamu. Kita ganti pemain dulu ya. Oke ya? Oke, Karena kamu ini sudah sering belajar ya, belajar yang banyak ya. Oke. Aman. Ya. Oke. Saya follow kamu ya, biar enak kita kalau ketemu. Siap. Oke. Ingat, belajar terus ya. Harga ya, belajar terus, karena hidup di dunia ini hanya sementara saja, akhirat selama-lamanya ya. Jangan sampai Saya ketika kita percaya Tuhan Yesus saya. Iya, oke. Siap.